Halo, kami dari kelompok laporan pengembangan kewirausahaan studi kelayakan bisnis dengan usaha nama Buffett and Grill. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aurelia Devina, kemudian ada Gionaldi Kristiawan, Patrick, dan Cecilia Yohana. Next. Jadi bab satunya itu yaitu latar belakang pertama. Nah, latar belakang itu isinya food truck adalah konsep penjualan makanan ataupun minuman dengan menggunakan sebuah kendaraan atau bisa dibilang sebuah truk tetapi yang sudah dimodifikasi. Untuk membuka usaha dan tentu kendaraan akan didesain semaksimal mungkin untuk menarik pelanggan. Mendirikan bisnis usaha food truck barbecue dengan makan sepuasnya di kendaraan merupakan merupakan sebuah ide baru yang ingin memudahkan pelanggan jika ingin mengadakan acara. Pelanggan hanya butuh reservasi dan memberi lokasi. Kami akan menyediakan makanan dan minuman di dalam truk dan juga pelayan untuk melayani pelanggan untuk mengambil makanan ataupun membantu memanggang. Usaha food barbecue kami hampir mirip dengan konsep Kintan Buffet. Selain bisa barbecue, tetapi juga menyediakan berbagai macam makanan sampingan selain daging. Kemudian ada tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuannya itu kita ingin memberikan suatu terobosan baru untuk sektor kuliner food truck dengan menciptakan suasana yang berbeda. Kemudian ada ingin membuka lapangan kerja baru dalam masa pandemi. Yang terakhir itu ingin membuat konsep tempat makan yang dapat dinikmati di masa pandemi. Kemudian manfaat dari yang ingin dicapai itu dalam penulisan makalah ini itu meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap produk yang dijual dalam sektor kuliner food truck. Mengurangi tingkat pengangguran dalam masa pandemi, kemudian memberikan inovasi kepada setiap orang untuk memiliki kreativitas yang memiliki yang lebih tinggi bagi dalam konsep dunia kuliner. Kemudian ada bab 2-nya yaitu landasan teori. Landasan teorinya itu yang pertama itu ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu merupakan sebuah proses penerapan dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada studi kelayakan bisnis. Dari studi kelayakan bisnis ini merupakan suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha atau bisnis yang mencakup kemungkinan kelayakan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya. Kemudian ada aspek penilaian bisnis. Aspek penilaian bisnis yaitu ada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek hukum dan manajemen, kemudian ada aspek keuangan, dan yang terakhir aspek lingkungan. Setelah itu ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran itu diisolasi menjadi 4 pertemuan, yaitu pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli dengan model bisnis yang mengesankan, kemudian ada pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Kemudian marketing mix, marketing strategi, bisnis model canvas, dan SWOT analysis. Selanjutnya itu bab 3 company profile. Untuk company profile sendiri, nama Buffett and Grill itu merupakan sebuah merek yang bergerak dalam bidang food and beverage, yaitu all you can eat. Usaha ini didirikan oleh kelompok kami, yaitu Aurelia, Gionaldi, Patrick, dan Cecilia, saya sendiri pada September 2020. Nama Buffett and Grill mengutamakan pelayanannya yang home service, datang ke rumah customer, karena sebelumnya belum pernah ditemukan sistem yang seperti ini. Lalu selanjutnya bisnis model canvas. Next. Untuk bisnis model canvas, key partner kami yaitu ada supplier bahan makanan, dan lalu vendor food truck dan peralatan masak. Lalu untuk key activitiesnya itu ada
menjual makanan all you can eat, menyediakan pelayanan antar ke rumah, menyediakan bahan makanan dan peralatan masak. Lalu ada key resources-nya, pelayan dan driver, dan juga food truck dan alat masak. Untuk value proportion-nya ada melayani all you can eat ke rumah beserta dengan pelayan, bahan makanan, dan peralatan masak. Untuk customer relationship, ada menyediakan promo buy 3 get 1 dan free es teh, dan lalu ada memudahkan cara pemesanan dengan media online, lalu ada menyediakan karyawan yang handal. Untuk customer segment, ada orang-orang yang ingin makan keluar rumah tetapi terhalang pandemi. Lalu yang kedua ada orang yang ingin mengadakan makan-makan di rumah. Untuk channelnya sendiri ada online advertisement, website, salesperson. Untuk cost structure-nya ada gaji pegawai, biaya operasional, biaya peralatan masak, biaya marketing. Dan yang terakhir ada revenue stream-nya itu penjualan makan all you can eat jenis barbecue dengan konsep jasa home service. Next. Selanjutnya ada bab 4 yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada supply dan demand. Dalam bisnis atau bisnis apapun dalam masalah moneter pasti ada keajaiban yang luar biasa seperti bunga yang kaya dan memikat. Biaya dan jumlah yang sesuai atau sesuai peraturan akan mempengaruhi satu sama lain. Untuk memiliki pilihan moneter untuk kejadian supranatural di masa depan, kita perlu membahas kemampuan beradaptasi dan minat pasar. Untuk analisis permintaan dilakukan survei dengan penyebaran kuesioner sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada harga. Dengan harga kira-kira pertanyaan yang kami berikan yaitu kira-kira berapa biaya akan customer keluarkan untuk memesan all you can eat delivery. Mereka lebih memilih di 150.000 hingga 180.000. Lalu yang kedua ada ketertarikan produk. Customer banyak yang tertarik dengan usaha kami. Next. Lalu analisa penawaran untuk mengetahui apakah produk yang kami jual dapat ditawarkan dan memenuhi keinginan konsumen memiliki beberapa faktor sebagai berikut. Ada tingkat pengetahuan konsumen akan produk. Kami memberikan pertanyaan apakah customer mengetahui restoran yang memiliki konsep seperti kami sebelumnya, dan kebanyakan dari customer menjawab tidak. Next. Lalu yang kedua ada peluang. Akibat dari lamanya pandemi ini, banyak orang yang tidak bisa keluar rumah untuk makan di restoran ataupun di hotel-hotel mewah, maupun ketika ingin merayakan acara ulang tahun dan lain-lainnya. Sehingga kita membuat konsep food truck delivery seperti ini untuk memudahkan dalam melakukan acara keluarga yang masih dalam batas wajar. Konsep perusahaan kami memiliki peluang bagus dalam menjalankan restoran ini, karena masih sedikit restoran yang membuat konsep bisnis yang akan kami jalankan. Serta dalam menjalankan model bisnis seperti ini biasanya menggunakan modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan bisnis makanan yang berada di dalam mall. Dengan konsep all you can eat, customer biasanya lebih merasa tertarik untuk mencobanya karena dapat memakan hidangan restoran kami tanpa batas dan akan kami sediakan sebanyak mungkin dan sebanyak yang customer inginkan. Serta dengan konsep delivery yang membawa restoran ke dalam rumah customer membuat customer lebih tertarik untuk mencobanya karena dengan konsep seperti ini customer akan lebih menikmati makanannya. Next. Lalu yang ketiga ada SWOT. Di dalam SWOT ini ada strength, yaitu strength dari usaha kami itu konsep nama Buffett and Grill merupakan food truck delivery di mana kita akan datang dan menyiapkan hidangan dimanapun customer inginkan. Kemudian customer akan mudah untuk melakukan proses pesanan karena kami menerima pesanan dengan pemesanan melalui smartphone dari customer kita. Lalu yang kedua ada weakness. Weakness dari usaha kami ini, restoran kami ini karena masih baru membuat orang masih ragu untuk memesan di restoran kami. Sehingga kami harus membuat iklan sebanyak mungkin dan semenarik mungkin untuk menarik pelanggan. Dengan konsep restoran kami yang masih orang juga kurang berani untuk mencoba restoran kami sehingga membuat itu sebagai kelemahan dari bisnis kami. Lalu yang ketiga ada opportunity. Kesempatan yang kami miliki dalam konsep restoran seperti ini dapat terbilang sebuah kesempatan bagus karena masih dalam masa pandemi dan mengakibatkan orang-orang masih belum berani untuk makan di dalam restoran, yang biasanya orang melakukan take away, yang membuat rasa dari makan tersebut berkurang akibat sudah kurang panas dan kurang nikmat disajikan. Dalam hal ini kami dapat membawa restoran ke dalam rumah customer yang
membuat customer menikmati hidangan kami yang masih panas dan sangat nikmat untuk dinikmati. Lalu yang keempat ada threat. Sebuah ancaman untuk restoran kami ini adalah restoran ini merupakan ide baru yang bisa terbilang masih sedikit pesaing-pesaing yang menyebabkan pentingnya usaha yang lebih untuk kita perlu banyak lebih usaha untuk mendapatkan customer dengan cara yaitu iklan dan servis yang lebih baik untuk para customer. Dan ketika adanya pesaing-pesaing baru yang memiliki konsep iklan yang lebih bagus, maka restoran kami membutuhkan effort yang lebih untuk menarik pelanggan agar persaingan masih dapat kami samakan dengan restoran pesaing. Lalu yang keempat ada STP. STP itu ada segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar yang ada dalam usaha food truck ini dibagi menjadi 4 hal, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Next. Dan untuk hasil kuesioner, kami mendapatkan 48 responses dan di sekitar usia 18 hingga 20 tahun. Next. Dari responden yang telah kami terima setelah penyebaran kuesioner ini, 78% orang atau 30 responden kami berdomisili di daerah Jabodetabek, sedangkan sisanya berada di luar Jabodetabek. Lalu untuk ketertarikan responden dengan konsep nama Buffett and Grill dari kuesioner yang telah kami periksa, responden kami merasa tertarik dengan konsep yang kami buat dengan jumlah 91,84% responden yang merasa tertarik. Kami dapat menyimpulkan bahwa konsep ini akan sangat menarik bagi para konsumen yang akan datang. Next. Lalu untuk pertanyaan apakah Anda mengetahui restoran yang memiliki konsep seperti ini sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa 67,3% responden kami masih belum mengetahui apakah ada konsep restoran yang telah kami buat. Dan itu memberikan keunggulan untuk konsep kami karena masih sedikit orang yang merasa bahwa konsep seperti ini masih belum ada. Namun dari 32,7% responden kami mengetahui bahwa ada konsep restoran yang seperti ini dengan nama halal, guys. Lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa biaya yang akan Anda keluarkan untuk memesan all you can eat in delivery? Berdasarkan responden, 57,1% responden merasa bahwa harga yang cocok untuk nama Buffett and Grill ini adalah 150.000 hingga 180.000. Tetapi beberapa responden merasa bahwa harga tersebut dapat lebih tinggi dari harga yang telah dipilih oleh 21 responden lainnya. Next. Lalu untuk pertanyaan ketertarikan responden dengan pengadaan diskon pada pembelian pertama nama Buffett and Grill, responden merasa sangat tertarik dengan pengadaan diskon pada pembelian pertama nama Buffett and Grill. Dapat dilihat dari tabel di atas, 90,92% responden merasa sangat tertarik jika diadakan promo diskon pada pembelian pertama. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari mana biasanya customer mengetahui mengenai pembukaan bisnis restoran baru? Kebanyakan responden mendapatkan iklan-iklan tentang pembukaan bisnis restoran baru dari sosial media dan juga dari rekomendasi teman. Karena seiring dengan perkembangan teknologi, orang-orang kurang membuka koran, radio, serta iklan, sehingga dapat kita lihat bahwa semakin banyak orang yang melihat iklan pembukaan restoran-restoran baru dari internet dibandingkan dengan televisi dan beberapa media penyebaran informasi yang tidak perlu membutuhkan internet. Lalu selanjutnya ada marketing mix. Next. Di marketing mix ini terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Next. Untuk bab 5, aspek teknis dan operasional. Penentuan lokasi usaha. Dalam usaha ini, lokasi yang akan digunakan untuk berjualan di wilayah Jabodetabek, di mana kantor pusat akan berlokasi daerah Citraraya Tangerang, yaitu Ruko Biswok. Ini alasan mengapa kelompok kami memilih lokasi tersebut. Dikarenakan lokasinya itu sangat strategis, di mana banyak orang berdomisili di daerah Jabodetabek, dan kedua, lokasinya itu mudah dijangkau oleh customer karena lokasinya strategis. Next. Nah, berikut ini merupakan peralatan dan teknologinya. Ada laptop Lenovo, yang kedua ada smartphone, 3 printer, yang keempat ada peralatan kantor kertas, pulpen,
staples, gunting, tinta, printer, dan lain-lain. Yang kelima ada paket set meja kantor. Yang keenam ada mobil food truck. Yang ketujuh rice cooker Miyako. Ke-8 ada chest freezer, cooler type, set alat makan, piring, sendok, garpu, dan gelas. Berikutnya juga ada meja kursi lipat portable. Kemudian ada kompor gas portable, lampu bohlam, dan terakhir ada bensin. Next. Berikut ini merupakan layout office-nya. Kantor pusat nama Buffett ini berlokasi di Lurko Biswalk, Citaraya, Tangerang, di mana customer melakukan reservasi dengan admin nama dan tempat untuk menyimpan peralatan food truck, bahan baku dari supplier, dan admin berserta pelayan. Biaya sewa Ruko Biswalk ini 60 juta per tahun, yang untuk luasnya itu sebesar 108 meter kuadrat. Next. Berikut ini merupakan layout food truck-nya. Next. Untuk bisnis prosesnya, jadi dimulai saat konsumen melakukan reservasi food truck delivery dan diakhiri dengan melakukan pembayaran dan kembali ke lokasi kantor. Konsumen dapat melihat menu saat menghubungi perusahaan maupun dari website dari sosial media yang perusahaan miliki. Setelah menemukan yang pas, konsumen bisa menghubungi kontak person perusahaan dan dapat melakukan reservasi. Selain itu, admin nama Buffett and Grill akan mendata reservasi yang berisi data konsumen, yaitu lokasi, nama, dan nomor telepon, lalu mengkonfirmasi ulang pemesanan dan melakukan pembayaran DP. Setelah itu, perusahaan akan melakukan pemesanan bahan baku ke supplier, dan supplier akan mendata pemesanan, lalu menyiapkan pemesanan bahan baku dan melakukan pengiriman bahan baku ke kantor pusat nama Buffett and Grill. Setelah menerima bahan baku, pegawai akan menyiapkan food truck beserta peralatan, perlengkapan, dan bahan masak. Dan sebelum itu, admin perusahaan akan mengkonfirmasi ulang kembali ke konsumen sebelum berangkat. Setelah itu, food truck berangkat ke lokasi reservasi ke konsumen dan menyiapkan alat-alat masak dan bahan yang perlu dimasak. Setelah sudah menyiapkan semuanya, food truck akan mulai grilling dan memberikan makanan yang sudah siap kepada konsumen. Setelah acara selesai, pelayan akan membereskan food truck dan mengkonfirmasi sisa pembayaran ke konsumen. Lalu konsumen tersebut akan melakukan pembayaran dan food truck akan kembali ke lokasi kantor. Next. Untuk bab 6, aspek hukum dan manajemen. Bentuk usaha yang dipilih dalam usaha ini adalah bentuk usaha perorangan. Perusahaan perorangan adalah bisnis yang hanya dimiliki oleh satu pemilik dari perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, perusahaan perorangan tidak dikenakan pajak perusahaan atau pajak badan, sehingga dianggap cocok untuk perusahaan yang baru dengan pendapatan yang belum pasti dan masih relatif kecil. Perusahaan perorangan juga tidak perlu melalui proses administrasi hukum yang terlalu rumit, maka ini cocok untuk pemilik usaha yang baru terjun ke dalam dunia bisnis. Dalam usaha ini juga dimiliki oleh satu orang, dan juga usaha ini tidak perlu memiliki lokasi fisik yang tetap karena bersifat berpindah-pindah tempat. Bentuk usaha ini juga merupakan usaha yang masih sangat orang gunakan, sehingga masih banyak kesempatan untuk dicoba seiring masih uniknya konsep food truck ini. Yang kedua, untuk proses izin usahanya, ada juga peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 13 tahun 2017 tentang restoran bergerak. Kriterianya itu adalah beroda 4 atau lebih, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, serta mendapatkan tanda uji kendaraan bermotor, memiliki ruang tempat usaha yang nyaman dan terpisah, memiliki sistem navigasi kendaraan dan menggunakan teknologi global positioning system, fasilitas deteksi kebakaran dan alat api, dan kemudian
Terakhir, fasilitas dasar. Untuk struktur organisasi dan job deskripsinya, yang pertama itu ada CEO. CEO itu sendiri merupakan posisi paling penting di dalam suatu perusahaan, di mana bertanggung jawab dan mengatur keseluruhan organisasi food truck ini. Yang kedua ada manajer, yaitu seseorang yang mengurus food truck ini dengan menggantikan posisi CEO sebagai tangan kanan untuk mengatur kinerja dan masalah-masalah yang ada dalam food truck ini. Kemudian manajer ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pelayan dan drivernya. Pelayan sendiri di sini bertujuan untuk melayani para customer dan melakukan pemesanan dan minuman, serta yang mengantarkan makanan dan minuman juga. Driver sendiri ini juga sebagai orang yang menyetir mobil food truck ini, tetapi driver ini juga bisa menjadi bagian dari pelayan seiring menjalannya waktu. Ketika pelayan tidak bisa memegang kendali akibat keramaian yang ada, sehingga saling membantu antara driver dan juga pelayan ini. Yang ketiga ada HRD. HRD itu adalah seseorang yang mencari pelayan atau mencari para pekerja yang handal untuk bekerja dalam food truck ini. Yang keempat ada marketing. Marketing ini seseorang yang bekerja untuk mempromosikan food truck ini agar banyak orang yang akan datang dan juga memesan food truck ini dengan cara menggunakan sosial media dan berbagai hal lainnya. Marketing ini dibagi menjadi dua, yaitu sosial media dan promosi. Sosial media sendiri dipromosikan baik itu dalam Instagram, Facebook, dan lain-lain yang berfungsi sebagai wadah untuk memperlihatkan food truck ini supaya masyarakat pun mengenalnya. Dan untuk promosi ini digunakan untuk menarik masyarakat yang ingin mencoba dan memesan, karena jika ada potongan atau kupon yang bisa menarik pelanggan. Next. Untuk jam operasionalnya, dikarenakan usaha ini tidak memiliki tempat fisik yang tetap, maka food truck ini akan beroperasi sesuai dengan pesanan yang ada atau diberikan kepada kami. Sehingga untuk jam operasionalnya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Next. Kemudian bab 7 ada aspek finansial. Dengan jenis pack kami hanya satu jenis, kami menetapkan harga 150.000. Dan ini adalah rata-rata inflasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019, yaitu 0,03202. Dengan presentase laba yang kami inginkan adalah 12%, dan presentase bunga pinjaman BCA yaitu 8,75% yang dibulatkan menjadi 9%. Dengan hasil MERR yaitu 31,98%. Next. Kami memiliki target yaitu 52 pesanan per bulan, dan per pesanannya itu berjumlah 25 pack. Kemudian akan bertambah satu pesanan setiap bulannya untuk pergantian saat tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Dengan harga pack di tahun pertama 150.000, kemudian di tahun kedua 165.000, di tahun ketiga 180, tahun keempat 195.000, dan tahun kelima 210.000. Next. Dengan harga jual kami yang diawali 150.000, kami memiliki harga modal 101.950 rupiah. Dengan rincian yaitu daging digunakan sekitar 0,75 dengan harga 63.000, kemudian selada dengan harga 20.000, nasi per porsinya 5.000, onionnya 950, kemudian air mineral 1.000, teh tawar 1.000, puding 3.000, es krim 2.500 dengan deskripsi yang dijelaskan di sebelah kanan. Next. Kemudian untuk pengeluarannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama first cost dengan rincian biaya peralatan kantor, biaya food truck, kredit bank, dan modal pribadi. Kemudian yang kedua ada biaya operasional atau fixed cost terdiri dari bensin, listrik, air, maintenance mobil, wifi,
sewa ruko, gaji pegawai, dan iklan. Kemudian yang ketiga ada variable cost terdiri dari bahan baku, aqua galon, dan aqua isi ulang. Next. Berikut adalah daftar inflasi yang kami gunakan dengan link yang kami sudah letakkan di daftar pustaka, yaitu dihitung mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan persentase rata-rata inflasi air, listrik, dan bahan bakar yaitu 0,0175, kemudian inflasi gaji yaitu 0,03312, untuk inflasi bahan makanan dan bahan minuman 0,03914. Next. Ini adalah tabel perhitungan setelah inflasi setiap tahunnya. Yang pertama adalah tabel variable cost untuk tahun 2021, 2022, 2023 sampai dengan 2025. Kemudian yang sebelah kanan yaitu tabel fixed cost dari 2021 hingga 2025. Next. Kemudian ini adalah cash flow dari yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu MARR 31,98%. Kami mendapatkan total arus masuk di tahun 2021 dengan total penjualan ditambahkan dengan modal sendiri. Kemudian untuk 2022 sampai dengan 2025 total penjualan. Kemudian untuk arus keluarnya terdiri dari biaya tetap, first cost, angsuran per tahun, bunga per tahun, dan variable cost untuk tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 hingga tahun 2025 terdiri dari biaya tetap, angsuran per tahun, bunga per tahun, dan variable cost dengan total arus keluar yang ter-highlight orange. Kemudian untuk net cash flow-nya dihitung dengan rumus total cash inflow dikurangin dengan total cash outflow dan diakumulasikan dengan modal awal tahun 0 dan dihitung dengan net cash flow tahun pertama hingga tahun kelima dan mendapatkan hasil IRR sebesar 84,38%. IRR yang lebih besar daripada MARR berarti terbukti bahwa usaha kami mengalami payback period pada tahun kedua. Kemudian untuk NPV kami mendapatkan hasil 1,624,822,208 dengan present value 620,573,903. Next. Berikutnya adalah bab ke-8 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi itu kesimpulan itu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kelompok kami dalam setiap aspek untuk studi kelayakan bisnis ini dapat kami simpulkan bahwa pertama itu proses pendirian sebuah usaha membutuhkan banyak proses yang harus dilalui, mulai dengan analisis pasar, analisis keuangan, analisis hukum dan manajemen, dan analisis teknis dan operasional. Kemudian yang kedua itu banyak aspek yang dianggap sangat penting untuk mendirikan sebuah usaha, yaitu aspek pasar dan manajemen, aspek finansial, aspek hukum, dan aspek operasional. Dan yang terakhir adalah berdasarkan studi kelayakan kami, usaha nama Buffet dan Grill ini dapat dikatakan layak. Dapat kita simpulkan berdasarkan di bawah ini, yaitu menurut aspek pasar dan pemasaran, hasil analisis yang telah dilakukan itu banyak orang yang tertarik mencoba konsep ini. Kemudian aspek teknis dan operasional, hasil analisisnya itu telah kami lakukan. Usaha ini akan beroperasi di Jakarta dengan bantuan dari responden-responden untuk mengisi kuesioner yang telah kami lakukan. Kemudian berdasarkan aspek hukum dan manajemen, hasil analisisnya
Dengan adanya lokasi fisik dalam pendirian usaha seperti ini, dan banyaknya proses-proses untuk melakukan izin dan untuk usaha, maka akan sedikit menyulitkan bagi usaha ini karena usaha tidak dapat berjalan jika izin tidak dapat dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah aspek keuangan. Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, usaha ini itu memiliki PV lebih besar dari nol, yaitu sebesar 599.519.000 dan 831,72 perak. Dan IRR dengan nilainya yang lebih besar dari MARR, yaitu 53%. Membuktikan bahwa usaha ini itu akan mendapatkan modal kembali pada tahun kedua. Hal ini membuktikan bahwa usaha ini itu dapat berjalan dengan cukup layak untuk dijalankan. Kemudian caranya itu penulis menyarankan untuk mencari data dengan lebih banyak lagi dengan metode wawancara ataupun survei lapangan. Hal ini dilakukan supaya data dapat memberikan hasil informasi yang lebih tinggi dan lebih matang lagi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.